saya Siti Nurhasifa. Di sore hari ini saya sedang berada di Taman Ukila, yang dimana saya akan melanjutkan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito, SMSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Metopen. Kemarin kita sudah membahas analisis teknik data fenomenologi, dan sekarang kita masuk di teknik analisis data etnomenologi. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas terkait materi-materi yang menjelaskan tentang etnomenologi. Apa itu etnomenologi? Untuk itu simak video selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi inilah materi terkait teknik analisis data metode etnometodologi. Nah, jadi istilah etnometodologi ini diperkenalkan pertama kali oleh Harold Gelfirken pada tahun 1967. Studi etnometodologi merupakan bagian dari studi penelitian kualitatif. Dikatakan juga sebagai studi penelitian yang relatif baru, berasal dari tiga kata Yunani: ethnos yang berasal kata orang, metodos yang berarti metode, dan logos yaitu berarti ilmu. Nah, Harold Gelfirken memperkenalkan istilah etnometodologi ketika sedang mempelajari arsip silang budaya di Universitas Yale dan menemukan istilah-istilah etnobotani yang mempelajari kegiatan sebagai juri. Menurut pendapat, ketika seorang menjadi juri, seseorang akan mempertimbangkan keputusan sehingga membentuk etnometodologi, di mana etnometodologi merujuk pada keberadaan seseorang dalam memahami pengetahuan mengenai akal sehat masyarakat. Nah, berada di lingkungan yang praktis dan penalaran sosiologi praktis sebagai subjek penelitian yang empiris, sehingga dapat dikatakan bahwa para peneliti etnometodologi ingin lebih dekat dengan realita kehidupan sosial lebih dari para sosiolog. Dengan metode etnometodologi, ketiga tahapan tersebut diurutkan, yakni tahap pertama adalah perkenalan terhadap area penelitian, tahap kedua adalah masuk ke area penelitian, dan tahap ketiga yaitu laporan penelitian. Ketiga tahap tersebut ada 10 langkah yang harus dijalankan lagi jika peneliti akan menjalankan penelitian dengan metode etnometodologi. Yang pertama yaitu tahap perkenalan area penelitian. Pada tahap ini langkah pertama yang harus dilakukan seorang peneliti adalah harus melakukan observasi atau pengamatan secara umum dengan tujuan untuk menangkap suatu realitas yang terjadi. Area penelitian diantaranya adalah lokasi penelitian dan subjek penelitian. Langkah kedua adalah membuka aktivitas wawancara terhadap subjek yang memiliki prospek untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Dan langkah terakhir dalam tahapan ini adalah penerapan informasi dan subjek peneliti. Dan yang kedua yaitu tahap pengumpulan data dan analisis area penelitian. Pada tahap ini merupakan tahapan di mana peneliti melakukan pengumpulan data. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam tahapan ini, yang dimana langkah diantaranya adalah menetapkan partisipan yang ada di observasi dan melakukan wawancara terfokus. Langkah berikutnya adalah menerangkan dan melakukan pengecekan atau validasi data. Langkah selanjutnya adalah menemukan tema analisis substansial, tematik ataupun analisis menggunakan kode. Berdasarkan tema yang ditemukan maka dapat dilakukan pengembangan teori ataupun dalil yang baru. Tahap mempersiapkan laporan penelitian. Ada 2 langkah yang harus dijalankan dan dari tahapan ini, yakni mendiskusikan dalil atau teori yang baru dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Dan langkah terakhir adalah dengan melakukan pencatatan menggunakan laporan penelitian etnomenologi. Pengertian lain mengenai studi etnometodologi yakni bahwa etnometodologi dapat dilakukan sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memaknai kehidupan mereka sehari-hari, seperti misalnya
Bagaimana individu-individu tersebut menyelesaikan suatu pekerjaan. Bagaimana individu-individu tersebut menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu kegiatan, dan kehidupan mereka sehari-hari. Pengertian hal ini juga bisa diartikan bahwa studi etnometodologi merupakan studi yang memperhatikan suatu metode yang digunakan oleh pelaku, individu, dan aktivitasnya sehari-hari dalam melakukan sebuah pencapaian. Studi etnometodologi sendiri memiliki suatu keunikan, yaitu dalam studi ini seseorang meneliti harus meninggalkan dulu asumsi-asumsi yang ada, teori, proposisi, dan kategori yang telah ada tentang suatu fenomena yang dikaji oleh peneliti. Teori lain yang mengguraikan pendapat peneliti lain juga diungkapkan, dan peneliti yang mereka lakukan yang menyatakan pendekatan etnometodologi merupakan pendekatan yang relevan dan penelitiannya, karena pendekatan etnometodologi adalah suatu kajian dari akal sehat di mana secara terus-menerus digunakan suatu kajian dari observasi penciptaan dalam suhu interaksi sosial. Nah, Agustiana menyatakan pendapat bahwa etnometodologi merupakan suatu ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana manusia melihat
diuraikan keteraturan dunia di tempat mereka, atau dengan kata lain disimpulkan bahwa studi etnometodologi merupakan studi yang mempelajari bagaimana individu-individu menciptakan dan juga memahami makna kehidupan sehari-hari. Menyatakan bahwa penelitian kualitatif yang menggunakan metode etnometodologi bisa diartikan sebagai metode yang melakukan perorganisasian masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kebutuhannya. Melalui pendekatan ini, seorang terbimbing dan terarahkan pada masalah yang diteliti. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah serta melakukan interaksi dan bagaimana perilaku individu dalam suatu lingkungan sosial. Dalam hal ini peneliti menggabungkan hasil pengamatan dengan intuisinya untuk menemukan jawaban dan kesimpulan yang dituangkan dalam permasalahan penelitian. Perspektif interpretif berdasarkan uraian di atas mengenai pemahaman metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka ada bagian ini yang dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan. Dengan pendekatan penelitian menggunakan perspektif interpretif diuraikan lebih lanjut pada bagian ini. Dijelaskan mengenai pendekatan perspektif penelitian yang menggunakan aspek interpretif, perspektif interpretif dan penelitian pada sifat relatif yang membangun sosial subjek yang teliti serta tekanan situasi yang akan membentuk suatu penyelidikan dalam metode penelitian kualitatif. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari materi terkait teknik analisis data etnometodologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.